Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dewi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi mengenai pelatihan dan pengembangan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai pelatihan dan pengembangan, kita harus mengetahui definisi dari materi yang saya jelaskan agar materi yang saya jelaskan ini dapat diterima dengan jelas dan bermanfaat. Pelatihan dan pengembangan adalah proses pendidikan berkelanjutan di mana Departemen Sumber Daya Manusia membantu karyawan meningkatkan keahlian mereka, mempelajari konsep baru dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang pekerjaan atau fungsi khusus mereka untuk meningkatkan pekerjaan dan kinerja mereka secara keseluruhan. Memberikan pelatihan dan pengembangan secara teratur kepada karyawan membantu perusahaan tumbuh dan berkembang. Seiring kemajuan teknologi dan menjadi lebih menonjol di tempat kerja, sangat penting bagi perusahaan untuk membantu rencana pelatihan dan pengembangan yang membantu karyawan tetap mengikuti tren teknologi dan keterampilan baru. Pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan di kelas, kursus di perguruan tinggi, lokal karya, kursus online, atau pelatihan in-house. Terserah dengan Departemen SDM untuk mengatur kelas-kelas ini dan anggaran untuk materi, transportasi, dan penginapan yang terlibat dan dengan pelatihan. Selanjutnya, mengapa pelatihan dan pengembangan SDM itu penting? Pelatihan dan pengembangan SDM penting bagi organisasi karena membantu anggota tim berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan dengan meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan produktivitas karyawan. Ketika Anda memberi tim Anda pelatihan yang membantu mereka terus meningkat keterampilan dan pengetahuan mereka, Anda juga mendorong mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan organisasi dengan menyambungkan ide-ide baru. Manfaat dari perencanaan belajar dan pengembangan berkelanjutan diikuti sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan dan menjaga konsistensi di seluruh tim. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Yang terakhir, menciptakan peluang untuk mempelajari keterampilan dan teknologi baru. Menciptakan dan menjaga konsistensi di seluruh tim. Ketika semua orang di tempat kerja menerima pelatihan yang sama, mereka semua memiliki dasar informasi yang sama untuk dikerjakan. Ini membantu menciptakan konsistensi dalam angkatan kerja. Merupakan tanggung jawab sebagai rekan sumber daya manusia untuk menerapkan program pelatihan dan pengembangan untuk prosedur dan kebijakan perusahaan untuk memastikan setiap orang memiliki pengetahuan dasar yang sama. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Anda juga dapat membantu meningkatkan moral dan kepuasan karyawan dengan memberikan mereka informasi yang mereka butuhkan untuk mereka yakini dengan posisinya. Ketika sebuah perusahaan meluangkan waktu dan uang untuk melatih karyawan mereka, itu menunjukkan kepada karyawan bahwa mereka dihargai dan bahwa perusahaan juga ingin membantu mereka tumbuh
Ini membantu meningkatkan moral karyawan dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Yang terakhir, menciptakan peluang untuk mempelajari keterampilan dan teknologi baru. Banyak industri saat ini mengadopsi teknologi baru dengan kecepatan yang dipercepat dan agar karyawan, terutama yang telah lama bekerja di perusahaan, untuk mempelajari keahlian baru. Mereka memerlukan pelatihan. Selanjutnya, bagaimana cara membuat dan menerapkan rencana pelatihan dan pengembangan SDM? Jika Anda bekerja dalam Departemen Sumber Daya Manusia, Anda perlu mengetahui cara membuat dan menerapkan rencana pelatihan dan pengembangan karyawan, yang memberikan pelatihan yang tepat kepada karyawan yang membutuhkannya. Mengembangkan dan menerapkan rencana yang tepat sama pentingnya dengan pelatihan itu sendiri. Ada 4 proses dasarnya yang dapat ikut untuk membangun rencana pelatihan dan pengembangan yang sukses dan mengimplementasikan program untuk anggota tim. Yang pertama, ketahui kebutuhan tim. Yang kedua, buat rencana. Yang ketiga, menyampaikan pelatihan. Yang keempat, mengevaluasi keberhasilan pelatihan. Langkah pertama untuk membuat rencana pelatihan dan pengembangan karyawan adalah menilai kebutuhan perusahaan dan tim. Ada program pelatihan tertentu yang harus diterima setiap orang dalam suatu organisasi, seperti program yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan dan masalah keselamatan. Tetapi pelatihan lain yang berkaitan dengan keahlian dan pengetahuan industri dapat bervariasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Misalnya, rencana pelatihan dan pengembangan yang paling efektif untuk tim penjualan kemungkinan akan berbeda dengan program yang paling efektif untuk tim TI. Yang kedua, buat rencana. Selanjutnya membuat rencana pelatihan dan pengembangan karyawan dengan mengisi tujuan bisnis utama. Kompetensi inti yang perlu dikembangkan dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda perlu mempertimbangkan anggaran, ukuran tim yang dilatih, dan spesifikasi setiap kursus pelatihan saat menentukan tindakan mana yang akan diambil untuk melatih dan mengembangkan tim Anda. Kapan dan di mana pelatihan tersebut akan diadakan, apa isi pelatihannya, dan materi apa yang Anda perlukan untuk membuat program pelatihan berhasil. Yang ketiga, menyampaikan pelatihan. Yang selanjutnya adalah menyampaikan pelatihan kepada tim. Apakah Anda adalah orang yang memberikan instruksi, atau Anda telah bekerja dengan instruktur pelatih? Anda perlu memastikan isi program pelatihan disampaikan dengan tepat, sehingga anggota tim mempelajari informasi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kompetensi inti mereka dan mencapai bisnis utama tujuan pelatihan yang ditargetkan. Setiap sesi pelatihan harus menghibur, menarik, sehingga anggota tim Anda akan menerima informasi dengan cara yang mendorong mereka untuk mempertahankan apa yang mereka pelajari dan menerapkannya di tempat kerja. Yang keempat, evaluasi keberhasilan pelatihan. Tahap terakhir adalah dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah mengevaluasi keberhasilan pelatihan dan melalui penilaian baru terhadap kebutuhan perusahaan dan tim. Anda perlu menentukan apakah tim Anda mampu mempertahankan dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan dalam pelatihan, serta kompetensi inti dan tujuan bisnis apa yang dapat mereka tingkatkan selanjutnya. Contoh pelatihan dan pengembangan.
Ini adalah contoh dari pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, kesimpulan. Itulah pembahasan lengkap dan tips dalam melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Jika Anda seseorang pemilik bisnis, sangat penting memastikan semua karyawan dan SDM Anda terlatih untuk kemajuan bisnis. Terkadang melakukan pengembangan dan pelatihan SDM bukan hal mudah, terlebih sifat manusia yang tidak selalu sama. Namun dengan melakukan hal ini, Anda bisa melihat mana karyawan yang berkompeten atau sebaliknya. Baik, jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Sadio. Terima kasih.